Kami senang sekali setiap kali mengomentari Kristen yang punya nama tapi pura-pura bodoh. Atau memang bodoh beneran ya? Tapi sebelum kalian menjawab dan berkomentar bersama kami, coba deh kamu simak dulu ya aksinya. Bahwa cerita tanggal 25 Desember itu merupakan konfirmasi internasional bahwa tidak benar Nabi Isa lahir 25 Desember. Tidak benar. Di Prayitno. Kalau Bible, Alkitab dijadikan referensi ketuhanan, ya rusak bro. Tulisannya Paulus dijadikan kitab suci. Sebentar, emang Anda yakin tulisan dalam kitab Anda itu adalah beneran ayat atau perkataan dari Tuhan Anda? Tahu dari mana? Kan itu cuma keyakinan Anda saja. Apa buktinya? Apakah dikatakan penebusan jika proses penyalipan dipaksa? Apakah dikatakan penebusan jika proses penyalipan dipaksa? Saya nggak ngerti apa maksudnya pertanyaan ini. Nggak ngerti atau pura-pura nggak ngerti ya? Itulah sebabnya dan itulah yang menjadi alasan kenapa kami memberi caption seperti itu. Tujuannya bukan untuk merendahkan, tapi membongkar orang-orang yang biasanya bermain kebohongan, salah satunya sikap si Andre ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official dimanapun berada. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah ya. Siapapun pastinya kesal ya kalau dibodohi. Jangankan manusia, monyet saja pastinya juga kesal kalau dibohongi atau dibodohi. Apalagi kita sebagai manusia yang berakal, bisa membedakan yang salah dan yang benar dari tingkah laku seseorang. Dan pastinya akan kesal kalau ada seseorang yang sedang membodohi dirinya sendiri. Contohnya, si Andre ini. Nanti kalian bisa simak ya apa saja perkataan yang masuk akal, perkataan yang di luar akal sehat, yaitu dengan menipu diri sendiri. Nah, biar tidak salah paham, kepada jemaat Kristen yang menyimak dan ikut menilai, di sini Andre menjawab pertanyaan Muslim. Lalu kami yang menjawab dari jawaban yang dia sudah katakan. Silakan kalian simak komentar kami yang lumayan panjang ini ya. Masuk ke yang pertama. Di Prayitno. Kalau Bible, Alkitab dijadikan referensi ketuhanan, ya rusak bro. Tulisannya Paulus dijadikan kitab suci. Sebentar, emang Anda yakin tulisan dalam kitab Anda itu adalah beneran ayat atau perkataan dari Tuhan Anda? Tahu dari mana? Kan itu cuma keyakinan Anda saja. Apa buktinya? Itu kan cuma keyakinan Anda saja. Saya pun bisa mengatakan dengan argumen yang sama, rusak bro. Terus gimana? Yesus yang seharusnya Tuhan di markup jadi Tuhan dan sudah mati lagi. Terus kenapa? Masalahnya Yesus itu bangkit gitu loh, bangkit dari kematian. Dan sejarah mengatakan dengan jelas bahwa dia benar disalib. Agama Anda yang mengatakan Yesus tidak disalib, cuma satu-satunya tuh. Bukti sejarah yang di luar mengatakan dia disalibkan. Dan itu koheren dengan apa yang dikatakan dan diajarkan dalam iman Kristen dan ajaran kekristenan. Jadi ajaran kekristenan koheren dengan fakta historis. Bible tulisan Paulus disambungkan sebagai sabda Yesus. Siapa yang sambung? Paulus cuma meneruskan apa yang jadi ajaran Yesus. Realnya di Eropa dan Amerika, wajah anak-anak muda bule masuk masjid, tidak percaya lagi dengan foto yang dipropagandakan sebagai Yesus. Ya udahlah, kalau kamu mau percaya orang bule masuk Islam, silakan lah gitu. Silakan, nggak apa-apa juga ya. Cuman saya bisa tunjukkan sama kamu penelitian yang menunjukkan bahwa banyak juga yang meninggalkan agamamu setelah mereka menggunakan akal sehatnya. Itu saja sih. Nah, apa sih jawaban kalian dari 3 jawaban yang diberikan oleh Andre ini? Yang pertama, ayat Al-Quran sebagai firman Tuhan itu hanya keyakinan umat Islam saja katanya. Lalu yang kedua, Yesus yang ditandai Tuhan malah disulap menjadi Tuhan. Dia tidak menjawab ini, tapi menjawab tentang kebangkitan Yesus. Padahal dia tahu Yesus itu sebenarnya dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Dia tahu hal itu, tetapi dia tidak mau menyebutkannya. Artinya, dia sedang membodohi dirinya sendiri. Dan yang ketiga, banyak pemuda Kristen mu'alaf karena foto Yesus itu adalah sebuah kebohongan yang nyata. Dia tidak memiliki jawaban alias menyerah dengan fakta tersebut. Jadi, jawaban kami untuk semua itu cukup dengan fakta ini saja ya, sahabat official. Inilah kisah Dani Lambo, pria yang punya segalanya. Uang tak terbatas, Lamborghini, dan hidup penuh pesta. Tapi di puncak duniawi, ia justru menemukan kekosongan total. Kekayaan tidak bisa mengisi lubang di dadanya. Ia mencari makna, mencoba berbagai filosofi, namun selalu gagal. Sampai ia melihat sesuatu yang berbeda pada rekan-rekan muslimnya.
Dani terpesona melihat ketenangan mereka saat sholat. Ia bertanya, "Apa yang membuat kalian begitu tenang di tengah hiruk-pikuk dunia?" Jawabannya adalah Islam. Ia mulai membaca Al-Quran dan terkejut pada konsep tauhid yang begitu murni. Hanya ada satu Tuhan, tanpa perantara. Kemudian, ia terinspirasi oleh akhlak Nabi Muhammad yang penuh kasih dan integritas. Dani akhirnya melepaskan gelar playboy miliardernya. Ia mengucapkan syahadat. Air mata kebahagiaan itu membuktikan, hidayah adalah kekayaan sejati. Bayangkan orang kaya, miliarder, apapun yang diinginkan bisa terpenuhi, bisa ia beli. Tapi dia tidak bisa memiliki kekayaan hati, yaitu kebenaran mutlak sehingga dia mampu memberi ketenangan lahir dan batinnya dalam soal apapun termasuk soal tanda tanya agama. Sementara si pendeta Andre dan pendeta lainnya masih mencari kekayaan lewat jalan yang dikuasainya dengan menginjili manusia. Sebab kalau dia masuk Islam, dia tidak memiliki ilmu apa-apa. Sementara kalau kita umat Islam masuk Kristen, justru kita sangat mengetahui isi Alkitab dan Al-Quran. Tinggal berbohong saja di bawah atap gereja, maka pemasukan bakal lancar. Namun, janji Allah pastinya akan membalas bagi siapa saja yang murtad dari Islam dengan keabadian di neraka. Sehingga umat Islam tidak berani menjual kehidupan sementaranya di dunia yang paling lama 70-100 tahun. Yang akan ditukar dengan kesengsaraan 1000 tahun di dalam kubur dan permanen di dalam neraka. Kalau menurut jawaban kalian, jawaban Andre yang pertama ini apa kira-kira? Kita lanjut yang kedua yang paling geblek nih. Apakah dikatakan penebusan jika proses penyalipan dipaksa? Saya nggak ngerti apa maksudnya pertanyaan ini. Nggak ngerti atau pura-pura bodoh si Andre ini. Apakah dikatakan penebusan jika proses penyalipan dipaksa? Pertanyaan seharusnya itu adalah, apakah bisa dikatakan kerelaan jika proses penyalipan dipaksa? Nah, itu pertanyaan yang paling betul begitu. Kalau pertanyaannya adalah, apakah bisa dikatakan Yesus menebus dengan kerelaan padahal penyalipan dipaksa? Maka jawabannya adalah... Nah, sebenarnya Andre, kamu mengerti ajakan pertanyaan tadi. Jika kamu mengerti, lalu buat apa kamu revisi pertanyaannya? Setelah kamu revisi pertanyaannya, malah tidak kamu pakai juga hasil revisi jawabanmu. Malah menjawab dengan pertanyaan di awal mula. Coba deh, kami ulangi. Mungkin sahabat ofisial bisa menangkap maksud kami ya. Dipaksa. Pertanyaan seharusnya itu adalah, apakah bisa dikatakan kerelaan jika proses penyalipan dipaksa? Nah, itu pertanyaan yang paling betul begitu. Kalau pertanyaannya adalah, apakah bisa dikatakan Yesus menebus dengan kerelaan? Kepalamu yang kerelaan, Andre. Kalau pertanyaannya adalah, apakah bisa dikatakan Yesus menebus dengan kerelaan padahal penyalipan dipaksa? Maka jawabannya adalah, Yesus menyerahkan nyawanya dengan kerelaan. Anda akan menemukan itu misalnya dalam Markus 15:37, berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan. Menyerahkan itu berarti apa? Merelakan. Pasti kamu baca ayatnya sepotong-sepotong untuk menipu dirimu sendiri kan, dan orang lain pastinya. Ya kan? Bahkan ketika Yesus mengatakan anak manusia datang untuk menyerahkan nyawanya dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, Yesus memang menyerahkan nyawanya dengan sebuah kerelaan, begitu ya? Nah, benar kan apa yang kami katakan? Pendeta Andre ini membaca sepotong-sepotong dari ayatnya saja, tidak memberikan ayat yang detail karena akan membantah argumennya sendiri. Makanya dia memilih pasal Markus. Padahal jawaban yang sering dipakai para pendeta dan para debater Kristen apologetnya yaitu biasanya Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai 18. Silahkan kalian cermati warna merah ya. Yesus menyerahkan nyawanya karena tugas atau perintah yang diterima oleh Bapa. Penjelasannya sebagai perintah dari Bapaknya untuk menunjukkan kepatuhannya. Jadi kenapa Yesus melakukan itu? Karena itu tugas atau perintah dari Tuhan yang mengutusnya. Kesimpulan dari ayat itu bukan sukarela ya Andre, tapi perintah. Karena setiap yang Yesus lakukan atau melakukan adalah tugas atau perintah dari Bapa atau Tuhannya. Itulah kenapa kami katakan Kristen itu suka mengambil sepotong ayat lalu sisanya mereka sembunyikan. Karena kalau mereka sebutkan, maka tidak sejalan dengan imannya. Jadi terpaksa Andre menipu dan membohongi dirinya sendiri. Coba deh lihat matanya. Ya gitu aja. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan ini mereka bertanya tapi tidak dengan logika yang runut dan jelas. Itu mata kebohongan, sahabat ofisial. Mata yang menyembunyikan sesuatu.
mereka bertanya tapi tidak dengan logika yang runut dan jelas. Nah, jadi orang Kristen berhati-hatilah karena tidak semua pertanyaan adalah pertanyaan yang benar. Sebagian besar adalah pertanyaan yang ngawur dan keliru. Setengah mati dia berbohong, tapi dia malah jawab juga pertanyaan yang dianggap ngawur. Ini kan aneh. Ibarat maling sudah ketangkep basah lalu diperintahkan untuk bekerja, tapi ngomongnya sukarela. Nah, yang ketiga ini yang paling parah nih, sahabat official. Dia nggak mau terima bahwa tanggal 25 Desember sebagai hari mu'alaf sedunia. Tanggal 25 Desember kita canangkan sebagai hari mu'alaf sedunia. Rasionalitasnya ada dua. Satu, pendekatan ilmu tauhid bahwa cerita tanggal 25 Desember itu merupakan konfirmasi internasional bahwa tidak benar Nabi Isa lahir 25 Desember. Tidak benar. Tanggal 25 Desember bukanlah hari lahirnya Yesus Christ, maka ini justru lahirnya. Kembalilah kalian ke Islam yang sebenarnya. Jadilah mu'alaf yang sebenarnya. Jadi dia bilang dasar pemikirannya adalah yang pertama pendekatan ilmu tauhid. Maksudnya dia adalah ya pendekatan Islam. Dan pendekatan Islam adalah anti pada Yesus Kristus, Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Anti pada ajaran Kristen. Di mana ajaran Kristen itu kita jelas bahwa Yesus adalah Tuhan, keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, Yesus adalah jalan keselamatan dan sebagainya. Dan mereka tentu anti. Nah, cuma sebenarnya ada lompatan logika di sini ketika dia bilang pendekatan ilmu tauhid bahwa 25 Desember itu sudah konsensus internasional bahwa bukan hari lahir Yesus. Kalau Anda benar-benar mengikuti runut logika, ini orang logikanya bolong. Mohon maaf ya. Bolong maksudnya apa? Hilang gitu. Lompatan logikanya tuh hilang. Loh, apa hubungannya hari lahir Yesus itu bukan 25 Desember misalnya? Misalnya benar begitu ya. Hari lahir Yesus bukan 25 Desember. Apa hubungannya lantas dengan apa yang Islam katakan? Ingat ya, di dalam teologi Islam tidak ada penjelasan Yesus lahir kapan. Dan juga di dalam kekristenan, di dalam Alkitab tidak dijelaskan secara eksplisit Yesus lahir kapan. Dan juga bahkan kekristenan mula-mula itu tidak merayakan kelahiran Yesus. Jadi kelahiran Yesus di Natal 25 Desember itu adalah produk dari akulturasi yang bagi Islam dikatakan, nah ini bukti tauhid. Komplit sudah. Dia berkata, apa hubungannya jika Yesus tanggal 25 atau bukan tanggal 25 Desember? Apa hubungannya dengan Islam dan Kristen? Ini ketiga kalinya dia berpura-pura tidak tahu, atau mungkin pura-pura bodoh ya lebih tepatnya. Padahal sudah dijelaskan dari awal hubungan dengan Islam, bahwa 25 Desember bukan hari lahirnya Nabi Isa Al-Masih. Sementara hubungan dengan Kristen adalah Natal pada tanggal 25 Desember itu adalah sebuah kebohongan terbesar sepanjang masa yang terbongkar hingga kebohongan Natal itu menjadi pilar utama bagi para mu'alaf untuk meninggalkan agama tersebut. Makanya disebut sebagai hari mu'alaf sedunia. Dan yang terakhir, dia katakan soal Natal nih. Kan kekristenan mula-mula itu tidak merayakan kelahiran Yesus. Jadi kelahiran Yesus di Natal 25 Desember itu adalah produk dari akulturasi. Natal adalah produk akulturasi katanya. Dan produk akulturasi adalah hasil perpaduan dua atau lebih kebudayaan yang berbeda, yang saling berinteraksi dan mempengaruhi. Tapi menghilangkan unsur asli dari kebudayaan asalnya, melainkan membentuk corak baru yang khas, seperti pada arsitektur. Misalnya, candi bercorak Hindu-Buddha. Jika dihubungkan kepada Yesus, bisa dikatakan sebagai Kristen adalah ajaran monoteis paganisme. Yesus atau Nabi berpaduan dengan Horus atau Dewa Matahari. Jadi, agama Kristen itu produk akulturasi ini. Pas sekali ya sahabat official dengan penjabaran para sarjana Kristen yang kami komentari di sini. Coba kalian simak, para pendeta terbungkam semuanya. Jadi, apalagi yang mau dibahas? Semua sudah dikomplitkan tanpa susah-susah kami jelaskan. Pendeta Andre sendiri mengakui kalau Natal itu produk akulturasi. Akulturasi itu dua kebudayaan, yaitu Yahudi dan Yunani. Jadi, menjadi satu dan lahirlah Andre Tunggal ini bersama agama dan Tuhannya dengan membentuk corak baru, yaitu patung Tuhan yang khas. Seperti ini contohnya. La gente ve la Biblia como algo obtuso, algo falso. Y en un esfuerzo para demostrar su error, la Iglesia ha elegido este año una etapa de renovación tanto de su fe como de su estilo. Por ejemplo, el crucifijo. Aunque desde siempre es un símbolo de reverencia, la Santa Madre Iglesia ha decidido retirar Santa Madre Iglesia.
se ha decidido retirar esta fácilmente reconocible, pero muy evidente imagen de nuestro Señor crucificado. Cristo no vino a la tierra a darnos miedo. Cristo no vino a la tierra a darnos miedo. Vino para ayudarnos, para servirnos de apoyo. Y con esta moderna idea de nuestro Señor hemos creado una nueva inspiradora imagen. Tengo la enorme satisfacción de mostraros la primera de las renovaciones que la campaña de catolicismo Guay va a realizar durante el próximo año. Os presento al Jesucristo Colega. Aún no tenemos decidido el nombre para la imagen, es solo una idea que hemos barajado en la oficina. Pero miradla, no causa impacto el Jesucristo Colega. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.